Oke, kali ini saya akan bicara mengenai cara aman berkendara gitu ya, dengan menggunakan road bike gitu. Jadi PowerPoint-nya kali ini saya namakan Stay Safe gitu. Background-nya ya karena saya mengalami beberapa kecelakaan selama riding dengan road bike gitu ya, selama riding 4 tahunan lah. Yang pertama itu habis bersepeda, kemudian stop di tempat makan, dan kemudian kakinya saya karena waktu itu pakai sepatu klit itu merosot gitu ya, kepleset lah gitu. Yang berikutnya saya juga pernah jatuh bego karena waktu itu mau naik trotoar. Waktu itu di Plaza Senayan, jadi satu ban itu udah naik trotoar, kemudian pas naikin belakangnya itu hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh gitu ya. Saya juga pernah jatuh waktu berjalan. Jadi pas road bike-nya itu di bawah 10 km per jam lah. Itu bannya masuk ke tali air di lapangan banteng dan kemudian ya langsung jatuh aja gitu, hilang keseimbangan gitu. Itu yang saya alami sendiri. Tapi kemudian ini ada juga kecelakaan yang dialami sama teman saya, dan ini yang saya cerita di sini gitu ya, tentunya kecelakaan yang ya lebih parah gitu. Waktu saya baru berroad bike gitu ya, baru nggak nyampe 6 bulanan lah gitu, saya ketemu teman lama yang satu kantor gitu tadinya. Nah, dia nanyain, gimana kabar apa gitu ya. Ternyata dia juga dulunya itu pernah berroad bike dan kemudian pensiun dari road bike. Dia nabrak bis, bisnya itu stop pelan-pelan, mungkin dia juga lagi kurang konsen waktu itu gitu ya. Dan kemudian bahunya kena dan frozen shoulder. Jadi dia itu sampai sekarang, uh, ya saya terakhir ketemu dia mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Waktu itu dia nggak bisa naikin tangan gitu. Kemungkinan sih ada yang sobek gitu ya di ototnya, atau ya nggak tahu lah. Dia intinya dia pakai penyembuhan sendiri gitu ya. Jadi memang dia nggak ke dokterin gitu. Tapi ya itu akhirnya dia pensiun road bike. Kemudian saya juga pernah di dalam satu peleton yang orang di depan saya itu uh, jatuh gitu ya. Jatuhnya itu keras banget. Jadi badannya itu jatuh ke kena aspal itu sampai mental kembali. Jadi jeder gitu ya. Gitu. Itu akibatnya giginya patah. Waktu itu dia turun dari beda aspal. Jadi waktu itu lewatin beda aspal yang beda tinggi, dari tinggi terus mau turun gitu ya. Nah, ini entah kenapa jatuh gitu. Kemudian ini baru ya kira-kira 2 bulan yang lalu, waktu lagi riding di peletonan juga, yang depan itu bidonnya jatuh. Uh, Kemudian nggak tahu ini si bidonnya itu mengakibatkan apa di belakang, tapi pokoknya uh, peleton di belakang saya itu akhirnya hilang semua gitu. Hilang semua, kecelakaan semua gitu. Habis saja. Kemudian ini juga pernah ada di depan kehutanan gitu ya. Di depan kehutanan ada motor mendadak mau ambil lajur dari lajur paling kanan ke lajur paling kiri, si lewatin depan gitu, lewatin depan peleton saya. Si RC-nya ngerem mendadak, satu barisan itu ngerem mendadak semua. Nah, kebetulan yang depan itu lepas lagi wifi, satu tangan pas lagi wifi gitu. Ya udah, ini nggak dapat satu orang aja kebetulan waktu itu yang celaka, yang kebetulan si orang itu yang pas lagi si wifi-nya itu. Yang terakhir baru di bulan Desember ini, uh, teman saya ini juga baru keluar dari rumah sakit. Ini masuk ke tali air di depan JCC gitu ya, di depan JCC mau belok kiri ke Senayan. Itu waktu itu peletonan kira-kira ya di 50 km per jaman gitu. Sama, jadi RC-nya yang depan yang masuk ke tali air, bukan tali air lah, jadi ada gap antara betonan aspal itu ya. Nah, itu ban depannya masuk nancep, RC-nya celaka, yang belakang itu kena. Yang parah itu tentunya si RC, dan kemudian rider kedua, rider ketiga yang belakang itu jatuh, tapi kebetulan
masih celakanya mendingan lah. Yang keduanya itu kalau nggak salah collarbone-nya patah, collarbone, yang ketiganya ada juga kalau nggak salah, tapi pokoknya kira-kira kurang lebih itulah. Ada collarbone sama iga yang patah atau retak lah gitu. Nah, terakhir masuk rumah sakit, nunggu PCR gitu, dan kemudian akhirnya harus pasang pen gitu. Ya gitulah. Jadi ada banyak risiko sih sebetulnya berroad bike gitu ya. Harus disadari bahwa ini olahraga yang mengandung bahaya tinggi gitu. Jadi kalau kita bicara risiko, ini ada matriks yang saya pelajari waktu ikut di tim pengendalian risiko gitu ya. Ini kalau kita lihat matriksnya, ini yang bawah gitu ya, kita lihat dulu probabilitas kemungkinan terjadinya resiko. Ini dari yang paling kiri ini highly unlikely sampai ke very very likely gitu ya. Kemudian impact-nya kayak apa? Ini dari bawah ke atas. Ini ada yang no impact sampai extensive impact gitu ya. Nah, ini kita coba masukin kecelakaan yang tadi dialami gitu. Jadi ada nih misalnya jatuh bego gitu ya. Ini kalau saya dengar ceritanya itu jatuh bego itu harus dialami sama semua orang yang pakai klit. Semua orang yang belajar pakai klit itu ceritanya harus jatuh gitu. Jadi saya sebut aja ini probabilitasnya likely gitu ya. Sangat mungkin untuk orang jatuh. Tapi kalau kita lihat dari bawah ke atas, ini impact-nya kayak gimana? Ini jatuh bego itu impact-nya sangat kecil. Jadi ya mungkin cuman berdarah-berdarah, kulit luar aja gitu. Kulit luarnya yang scratch gitu ya, tapi di dalamnya semua aman gitu. Kemudian berikutnya yang saya bicara juga tentang jatuh di tali air waktu di lapangan banteng. Ini probabilitasnya sebetulnya kecil gitu, tapi efeknya lebih besar daripada waktu jatuh bego. Tapi ini masih hitungannya masih minor lah gitu. Ya mungkin scratch, tapi scratchnya mungkin lebih parah dari jatuh bego gitu. Nah, ini yang mesti diwaspadai itu tentunya adalah yang likely gitu ya, yang probabilitasnya itu sangat mungkin dan efeknya major, efeknya itu besar gitu ya. Ya ini seperti jatuh di high speed pada waktu kita riding berpeletonan gitu. Ya ini saya sebut major risk karena tulang kita bisa patah. Muka itu ada yang kena itu sampai rahang patah, rahang ini di sini patah, kemudian ini di sini patah gitu. Ada yang mengalami seperti itu gitu. Kemudian collarbone ini sering terjadi juga, jatuh itu nyamping dan kemudian ininya patah lah gitu. Iga lebih jarang tapi ya pernah juga. Gigi patah itu juga. Ya pokoknya ngeri-ngeri lah gitu ya. Nggak ada yang mau begitulah gitu. Ya, ini kalau kita sebutkan bahaya peloton riding gitu ya. Kenapa gitu? Ya karena jarak antar rider itu 50 sampai semeter gitu, 50 sampai 50 cm sampai 1 meter dan kemudian antar rider itu juga posisinya nunduk gitu ya.
dan kondisinya sangat unpredictable. Kita nggak tahu teman riding kita di depan itu seperti apa. Misalnya orangnya kagetan atau ya katakanlah mungkin baru pernah berpeletonan gitu ya. Gitu, kita nggak tahu gitu. Kemudian trafficnya, kita nggak tahu trafficnya saat itu kayak gimana. Ada mungkin bis ngerem mendadak, ada mungkin Gojek motong jalan kita, pemotor gitu ya. Ya macam-macam, ada angkot, ada orang lawan arah, macam-macam lah. Namanya di dalam kota kita ini berkendara dengan para pengguna jalan lainnya gitu. Surface-nya ini juga unpredictable. Surface-nya maksudnya aspalnya seperti apa, ada gap seperti apa gitu ya. Ini yang kedua sama ketiga ini berlaku juga kalau kita riding sendirian. Ini juga menghadapi kendala yang sama gitu. Nah, karena tadi yang pertama ini jarak antar rider itu kan 50 sampai 100 cm gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau depannya itu kena, depannya itu celaka gitu ya, depannya itu kita jatuh, itu yang belakang itu nggak punya waktu untuk bereaksi gitu. Jadi depan jatuh itu hampir pasti yang belakang jatuh gitu. Nggak ada waktu untuk bereaksi, untuk menghindar gitu. Jadi nggak peduli misalnya ini orang udah berpengalaman pro sekalipun gitu, kalau lihat itu ngejar finish gitu ya, apalagi depan jatuh belakang itu pasti jatuh gitu ya, namanya di peloton. Nah, kalau belajar juga di pengendalian resiko, gimana caranya gitu ya menghadapi resiko. Jadi kan kita udah tahu nih, riding di peloton itu ada resikonya, itu terus mau diapain gitu ya. Yang pertama itu ya udah terima aja resikonya, dibandingin aja antara manfaat ke badan, manfaat berolahraga, gimana gitu ya. Sebetulnya riding solo rider dengan manfaat bergroup riding ke badan itu sebetulnya ya sama aja sih. Ya terima resiko itu berarti sedia dana yang cukup untuk pengobatan, dana yang cukup juga untuk perbaikan sepedanya. Ya yang ringan-ringan aja, scratch misalnya, scratch frame, scratch drafter, scratch apalagi ya, ya wheelset kena, ya bisa apa aja gitu. Sedia dana yang cukup gitu. Dan kemudian kalau kita butuh waktu untuk recovery juga terima aja risikonya, ya tahu aja gitu, siap gitu sih. Yang kedua ya tentunya hindari resiko, risk avoidance gitu ya. Karena kita udah tahu nih riding di peloton itu berbahaya, ya ini kita kurangin aja resiko riding di grup yang gede gitu ya. Kurangi frekuensi. Ya kadang kita riding sendirian, kadang riding di Zwift. Dan kalau misalnya kita riding di large group gitu ya, jika memungkinkan jangan riding di barisan yang terlalu belakang. Karena kalau kita lihat misalnya yang paling depan, misalnya kemungkinan probabilitasnya dia kena resiko misalnya 10%, belakangnya 10%, 10%, 10%, 10%, dan kita riding misalnya udah 5 orang di depannya, dan itu kan berarti ya kita ngumpulin resiko gitu. Jadi kalau bisa riding itu agak-agak di depan lah gitu. Kemudian ya ini kita menghindari si frekuensi riding di grup yang besar ya, kadang solo riding atau riding di small group, misalnya 4 orang, ya udah nih 4 orang, kalau misalnya kita riding jejeran dua baris, dua apa ya, posisi dua-dua, itu kan berarti kita ya cuman di depan kita cuman ada satu orang lagi gitu, ya lebih aman lah harusnya. Yang terakhir ya tauin aja, sadari aja kemampuan kita gitu loh. Kalau misalnya badan kita lagi kurang lagi fit atau sepedanya lagi bermasalah, ya hindarin aja, jangan ikutan dulu. Nah ini si wheelset saya. Ini kalau diputar kayak gini ada bunyinya. Jadi ujung spoknya itu putus masuk ke dalam. Ini nih si spoknya, ngeler-ngeler, lek.
Ini kejadiannya ya lagi di jalan kena batu, terus ya si spoknya lepas gitu ya. Ini mesti masuk sini. 2 minggu setelah itu si ban belakangnya juga begitu. Ini si sprocketnya udah saya pindahin, ban dalam, ban luar udah saya pindahin, quick release juga udah saya pindahin. Ini tinggal di repair. Ini sama kayak gitu juga. Jadi masuk ke dalam, yang ujungnya ini masuk ke dalam. Nggak ada ujungnya, mestinya kan kayak gini nih. Kalau sampai terjadi sesuatu yang aneh-aneh, bunyi aneh-aneh, ya berarti stop aja, berhenti gitu ya. Kalau perlu panggil gokar, ya udah panggil aja daripada celaka di jalan gitu kan. Yang berikutnya adalah pindahkan resiko gitu ya. Ya prepare aja asuransi kesehatan yang benar, yang cover semuanya gitu. Yang terakhir ya kurangi resiko, gunakan gear yang baik. Jadi helmnya yang benar, kita pakai glove-nya juga yang benar, eyewear-nya juga yang benar gitu. Nah, ini sih helmnya yang biasa saya pakai. Ting, Sena Aroan Evo. Ini ada sertifikat proteksinya. Ini, kelihatan nggak nih? Dari Eropa kayaknya, CE soalnya. Ini ada banyak stiker lah. Ntar saya cari aja gitu ya. Ini artinya sertifikasinya apa aja. Intinya sih ini helm buatan bagus gitu ya, dari Cina. Dia udah ngikutin standar keamanan yang aman lah, yang tersertifikasi. Kencengin dulu belakang, pasang strap yang benar. Terus pakai ini eye protection. Aman gitu ya. Ini kacamatanya sampai ke atas pelipis gitu. Pas tangan, half glove aja. Kelihatan. Ini udah rada kotor, tapi ya masih berfungsi dengan baik lah ya. Ya kalau badan itu memang susah lah, tapi paling enggak kalau sampai kita kena kepala, itu kepala kita masih bisa dilindungi sama helm yang benar, yang mahal lah. Glove ya ini biasanya juga kalau misalnya kecelakaan, tangan kita akan nahan dan ini akan scratch lah gitu. Kalau pakai glove ya mungkin kalaupun half glove itu ya masih bisa nolong lah gitu. Kemudian ya sepeda kita juga harus dalam kondisi yang baik, sistem pengeremannya yang benar, nggak ada rubbing, nggak ada locking sih, baik misalnya kita rim brake atau disc brake, kita wheel setnya juga masih yang benar, tekanan angin pun juga yang benar gitu ya. Ya crank yang benar, jangan sampai, ini pernah aja sih saya dengar juga ada crank yang lepas di jalan gitu. Ya mungkin gitu ya, ya maintenance yang bener lah. Kalau kita nggak bisa maintenance sendiri ya secara berkala si sepeda itu mesti diperiksa lah ya 6 bulan sekali, setahun sekali gitu, diperiksa ke tempat yang profesional lah gitu. Dan ya ketahui aja, jadi misalnya kita lagi di jalan itu misalnya ada gangguan, kita tahu kok misalnya ban kempes sedikit, atau misalnya yang baru saya alami si spoknya itu patah di jalan, ya udah langsung berhenti, panggil aja Gojek gitu, panggil aja Gokar gitu, ya loading aja udah pulang gitu. Yang terakhir ya ini teknik riding juga, ya kita tahu aja teknik riding yang aman di peloton tuh kayak gimana gitu ya, cari-cari sendirilah. Saya juga pernah bikin vloggingnya sih untuk teknik riding yang aman di peloton gitu. Oke,
Kira-kira kayak gitu ya. Jadi sebetulnya memang banyak manfaat riding di peloton besar. Karena kalau misalnya kita riding di peloton besar itu kan kita jadi mengikuti speednya yang depan gitu ya. Jadi ada semangat lah untuk mengejar gitu. Kira-kira manfaatnya itu sih. Ya selain itu dan juga di Strava si average kita juga paling ya bisa meningkat gitu ya. Tapi ya mesti diketahui juga ini resikonya ya juga besar gitu. Jadi ya sadari resikonya, hitung manfaat dengan kemungkinan resikonya gitu. Oke, sekian dulu vlogging kali ini tentang safety riding. Ya, ini saya share kali ini karena ya saya sering kali bikin vloggingan tentang upgrade sepeda, tentang uh, ngejar average gitu ya, tentang yang senang-senang lah. Tapi kita juga tentunya mesti tahu juga lah tentang resiko berkendara gitu ya. Supaya bisa berkendara secara sustain gitu ya, secara aman dan konsisten gitu. Oke, sekian dulu vlogging kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya dan bye.